Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Ayu Dwi Setianingtyas, pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas subbab terakhir pada materi fungsi eksponensial. Nah, kira-kira materi apakah itu? Ya, benar sekali. Sekarang yang akan kita pelajari adalah materi pertidaksamaan eksponensial, di mana materi ini akan kita pelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Nah, untuk indikator penilaiannya yaitu menentukan penyelesaian suatu pertidaksamaan eksponen berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan simbol atau notasi dari pertidaksamaan. Kalau pada video sebelumnya waktu kita belajar persamaan, tanda yang digunakan kan tanda sama dengan. Sedangkan di materi pertidaksamaan ini kita akan menggunakan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Nah, pasti sudah tidak asing kan di telinga kalian, karena dulu di tingkat SD dan SMP kita sudah mempelajarinya. Nah, sebelum masuk ke materi pertidaksamaan, saya akan mereview kembali mengenai grafik fungsi eksponensial. Masih ingat nggak terkait gambar ini, grafik ini? Kira-kira grafik ini disebut grafik monoton naik atau grafik monoton turun? Dengan ciri-cirinya, ketika X semakin besar, kita perhatikan X-nya semakin ke kanan kan semakin besar. Dia Y-nya juga semakin besar, X semakin besar, Y-nya semakin besar, atau Fx-nya semakin besar. Jadi untuk setiap X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Atau setiap X1, untuk setiap X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Nah, sehingga di sini dapat kita peroleh kesimpulan bahwa ketika A lebih dari 1, maka fungsinya itu disebut fungsi monoton naik. Ya kan? Kita lihat, dia kan semakin naik. Nah, ketika X-nya semakin besar, Y-nya juga semakin besar. Ternyata grafiknya akan semakin naik. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketika fungsi eksponen itu A-nya lebih dari 1, maka yang pertama, jika A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, maka Fx lebih dari Gx. Nah, tandanya harus sama. Begitu juga yang kedua, jika A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx lebih dari sama dengan Gx. Lalu yang ketiga, A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, maka Fx kurang dari Gx. Dan yang terakhir, A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Jadi di sini A pangkat Fx itu adalah sebagai Y-nya, kalau berdasarkan grafik yang tadi. Nah, selain A lebih dari 1, untuk fungsi eksponensial itu kan juga ada yang A-nya di antara 0 dan 1, atau ketika A-nya berupa pecahan ya 1 per. Nah, maka grafiknya akan terbentuk seperti ini. Kalau kita perhatikan, ketika nilai X-nya semakin besar, maka Y-nya semakin kecil. Tuh kan? X-nya semakin ke kanan, malah Y-nya semakin turun. Nah, maka dari sini dapat kita simpulkan ketika X1 kurang dari X2, ini kan posisi X1 yang lebih kecil dari X2, nilai Fx-nya atau Y-nya justru lebih besar yang X1. Fx1 lebih dari Fx2. Nah, berbanding terbalik kan? X-nya ini semakin besar, sedangkan Y-nya malah semakin kecil. Nah, dia berbanding terbalik. Maka ini disebut fungsi monoton turun. Jadi fungsi monoton turun ini terjadi ketika A-nya di antara 0 dan 1. Nah, sehingga dari grafik tersebut dapat kita simpulkan ketika fungsi eksponen basisnya itu di antara atau A-nya itu di antara 0 dan 1, maka yang pertama, jika A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, jadi Y1 lebih dari Y2,
maka untuk fx-nya itu justru kurang dari fx kurang dari gx. Jadi si pangkatnya itu malah lebih kecil, berbanding terbalik kan pangkatnya. Begitu juga yang kedua, ketika a pangkat fx lebih dari sama dengan a pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Lalu yang ketiga, a pangkat fx kurang dari a pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Jika a pangkat fx kurang dari sama dengan a pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Nah, jadi untuk memudahkannya, ketika a-nya atau basisnya itu berupa pecahan, maka nanti notasi pertidaksamanya itu akan berbanding terbalik. Jadi ketika nilai y-nya itu lebih besar, maka pangkatnya itu lebih kecil. Atau sebaliknya, kalau nilai y-nya itu lebih kecil, maka nanti pangkatnya justru semakin besar. Seperti itu. Nah, supaya kita lebih mudah memahaminya, langsung saja yuk kita masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, nah kita perhatikan di sini. Untuk kita perhatikan soal pertama, penyelesaian dari pertidaksamaan 9 pangkat x plus 1 lebih dari sama dengan 27x min 1. Nah, kalau kita perhatikan a-nya, ini kan a-nya atau basisnya. Nah, ini kan berupa bilangan bulat, bukan pecahan. Ini kan basisnya a lebih dari 1. Karena 9 lebih dari 1, 27 lebih dari 1. Nah, karena a lebih dari 1, maka kita gunakan konsep yang pertama tadi, fungsi monoton naik, ya kan? Tapi kita ingat, tadi kan a-nya sama atau basisnya sama. Maka langkah pertama untuk mengerjakannya, kita samakan dulu basisnya. Jadi, untuk jawabnya, langkah pertama kita tulis dulu soalnya, 9 pangkat x plus 1 lebih dari sama dengan 27 pangkat x min 1. 9 itu kan 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi x plus 1, lebih dari sama dengan 27 itu 3 pangkat berapa? Ya, 3 pangkat x min 1. Ingat sifatnya, jika ada bentuk seperti ini, maka pangkatnya dikali. 3 pangkat 2x plus 2 lebih dari sama dengan 3 pangkat 3x min 1. Nah, karena a pangkat fx lebih dari sama dengan a pangkat gx, di mana a-nya itu lebih dari 1, maka pangkatnya juga sama kan, nilai pertidaksamaannya fx lebih dari sama dengan gx. Nah, maka ini yang kita gunakan. Karena basisnya sudah sama, maka sekarang kita tulis pangkatnya saja. Ingat ya, ini bukan dicoret. Tetapi karena basisnya sudah sama, maka kita tulis pangkatnya saja. 2x plus 2 lebih dari sama dengan 3x min 1. Nah, kemudian masing-masing ruas kita kurangi 3x. 2x min 3x, ini tetap kan plus 2. Kurang dari sama dengan 3x min 3x kan 0, tersisa min 1. 2x min 3x yaitu min x ditambah 2 lebih dari sama dengan min 1. Masing-masing ruas kita kurangi 2. 2 kurangi 2 habis 0. Min 1 kurangi 2. Sehingga min x lebih dari sama dengan min 3. Nah, tetapi di sini kan saya maunya x ya. Bagaimana? Tapi di sini kok min x. Nah, supaya jadi x, maka masing-masing ruas saya kalikan dengan min 1 supaya menghasilkan nilai positif. Min x kali min 1, x. Min 3 kali min 1, 3. Ingat, suatu bentuk pertidaksamaan jika dikalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah. Ingat ya, dikalikan bilangan negatif pada masing-masing ruasnya, maka dia akan berubah atau berbalik. Awalnya lebih dari sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah x, di mana x sedemikian hingga x kurang dari sama dengan 3 untuk x anggota bilangan real. Seperti itu.
Oke, kita masuk ke contoh kedua. Nah, penyelesaian dari pertidaksamaan 1/4 pangkat min X min 3 kurang dari sama dengan setengah pangkat 2X min 2. Nah, sama seperti tadi, langkah pertama jawab atau penyelesaiannya yaitu kita tulis kembali soalnya. 1/4 pangkat min X min 3 kurang dari sama dengan setengah pangkat 2X min 2. Nah, kita jadikan basis yang sama. 1/4 bisa nggak jadikan setengah pangkat? Kira-kira setengah pangkat berapa 1/4 itu? Iya, setengah pangkat 2. Tapi kan ini dipangkatkan lagi dengan min X min 3. Kurang dari sama dengan setengah pangkat 2X min 2. Sama seperti tadi, kalau bentuknya seperti ini, maka pangkatnya kita apakan? Iya, kita kalikan min 2X min 6. Setengah pangkat 2X min 2. Nah, setelah basisnya sama, sekarang kita perhatikan. Basisnya itu A lebih dari 1 atau di antara 0 dan 1. Nah, karena nilainya setengah, itu kan, maka setengah itu kan di antara, gini kan ya, posisinya setengah itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, maka kita gunakan sifat yang kedua ketika fungsi monoton naik. Yaitu apa? Ketika A pangkat fx, ini saya gunakan A ya, untuk A di antara 0 dan 1. Ketika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka ini akan berbanding terbalik. Fx lebih dari sama dengan gx. Sehingga min 2x min 6 lebih dari sama dengan 2x min 2. Nah, berikutnya masing-masing ruas kita kurangi 2x, min 2x min 2x, min 6 lebih dari sama dengan 2x min 2x kan 0. Tersisa min 2. Min 4x, masing-masing ruas kita tambahkan 6. Min 6 tambah 6, 0 kan? Min 2 tambah 6. Oke, kita lanjut ke sebelah kanan. Sehingga di sini min 4x lebih dari sama dengan min 2 ditambah 6 berapa? Iya, 4. Sama seperti tadi, karena tujuannya mencari x, maka kita akan harus menghilangkan min 4. Bagaimana menghilangkan min 4? Yaitu dengan cara membagi masing-masing ruas dengan negatif 4. Min 4x dibagi negatif 4, x 4 dibagi negatif 4, min 1. Ingat, karena dibagi dengan bilangan negatif, jadi dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi penyelesaiannya adalah x, di mana x sedemikian hingga x kurang dari sama dengan min 1 untuk x anggota bilangan real. Ya kan, di sini untuk bilangan pangkatnya itu kan bilangan real, tidak selalu bilangan bulat. Itulah alasannya mengapa di sini saya berikan tanda x anggota bilangan real. Oke, gimana sampai sini bisa dipahami? Nah, selanjutnya saya masuk ke contoh ketiga. Jadi di situ penyelesaian dari pertidaksamaan 3 pangkat x kuadrat min 4x min 15 kurang dari sama dengan 1/27. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menyelesaikannya? Nah, jadi di sini ternyata sebelah kiri basisnya A lebih dari 1. Sedangkan yang sebelah kanan basisnya itu di antara 0 dan 1. Lalu bagaimana, Bu? Nah, jadi di sini kita bisa memilih. Kalian akan menjadikannya berbasis pecahan atau berbasis di antara 0 dan 1 atau berbasis lebih dari 1. Itu pilihan kalian. Nah, misalkan di sini saya menyelesaikan cara pertama ya. Cara pertama itu untuk A lebih dari 1.
maka masing-masing ruas saya jadikan 3 pangkat. Sehingga di sini 3 pangkat X kuadrat min 4X min 15 kurang dari sama dengan 1/27, itu kan berarti 3 pangkat min 3. Nah, karena A lebih dari 1, maka terus ini kan basisnya sudah sama berdasarkan sifatnya tadi, maka di sini kita tulis pangkatnya saja. Lalu tanda pertidaksamaannya kan tetap kalau A lebih dari 1. Kemudian masing-masing ruas kita tambahkan 3. X kuadrat min 4X min 15 ditambah 3 kurang dari sama dengan 0. Sehingga X kuadrat min 4X min 12 kurang dari sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya kita faktorkan. Kira-kira apa nih faktornya? Kalau dikalikan itu kalau dikalikan menghasilkan min 12, sedangkan kalau dijumlah menghasilkan min 4. Nah, min 12 itu kan 3 kali min 4, min 3 kali 4, 2 kali min 6, 6 kali min 2. Nah, kira-kira di antara keempat ini mana nih? Jika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Iya, yang ketiga ini. Maka di sini kan X plus 2 dan X min 6. Nah, selanjutnya, karena pertidaksamaan, kita nggak bisa langsung menyimpulkan X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari 6. Kita perlu melakukan uji coba. Nah, sebelum melakukan uji coba, kita tentukan faktornya dulu. Kita tentukan akar-akarnya dulu. Di sini, untuk X plus 2, kita jadikan sama dengan dulu ya. X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Atau ketika X min 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 6. Diperoleh akar-akarnya min 2 dan 6. Lalu berikutnya untuk menentukan pertidaksamaannya, kita gunakan garis bantu atau garis bilangan. Jadi di sini ada negatif 2, di sini ada 6. Nah, karena di sini notasinya itu kurang dari sama dengan, maka di sini saya beri lingkaran gelap. Kalau dia tidak ada sama dengannya, maka nanti lingkarannya seperti ini. Oke. Nah, sebentar ini saya hapus dulu. Oke. Nah, lalu bagaimana menentukannya? Di sebelah kirinya min 2, kira-kira ada bilangan berapa? Min 3 ya? Min 3 kita substitusikan ke sini. Min 3 ditambah 1, hasilnya min 1. Min 3 dikurangi 6, min 9. Min 1 kali min 9, hasilnya apa? 9. 9 itu positif apa negatif? Iya, positif. Oh ya, apakah selalu min 3, Bu? Tidak. Kalian boleh mencoba bilangan berapapun, min 10, min 100, terserah, asalkan di sebelah kirinya min 2. Nah, lalu di antara min 2 dan 6 ada bilangan berapa? Nah, yang mudah kan bilangan 0. Kita masukkan 0 tambah 2, 2. 0 kurangi 6, negatif 6. 2 kali negatif 6 hasilnya negatif 18. Nah, maka tandanya min 18. Lalu terakhir yang sebelah kanan ada bilangan berapa nih? 7. 7 tambah 2, 9. Dikali 7 kurangi 6, 1. 9 kali 1 hasilnya 9. Positif atau negatif? Positif. Nah, karena yang diminta itu kurang dari sama dengan 0, maka kan yang negatif nih. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah yang tengah. Nah, ini. Maka penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga ini sama dengan ya. Sorry. Jadi ini himpunan penyelesaiannya adalah X
X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan min 2, X kurang dari sama dengan 6. Nah, sekarang kita coba cara yang kedua. Ini kan tadi kita buat A lebih dari 1. Gimana kalau sekarang kita jadikan A-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Berarti kita jadikan sepertiga ya. Nah, 3 itu kan sepertiga pangkat min 1. Lalu kita pangkatkan lagi X kuadrat min 4X min 15. Kurang dari sama dengan 1/27 itu kan sepertiga pangkat 3. Nah, lalu ini berdasarkan sifat, maka kan pangkatnya dikalikan. Min X kuadrat min 4, plus 4X plus 15 kurang dari sama dengan 3. Nah, kurang dari sama dengan sepertiga pangkat 3. Nah, karena A-nya itu di antara 0 dan 1, maka ini kan basisnya sudah sama. Sekarang kita tulis pangkatnya saja. Lalu, tandanya kan berubah kebalikannya. Nah, seperti ini. Berikutnya, karena agar ininya positif, min X kuadrat ini positif, maka semuanya saya pindah ruas. Tapi kan pindah ruas itu nggak ada ya kalimat pindah ruas. Jadi kita hilangkan satu-satu dengan cara di sini masing-masing ruas kita tambahkan dengan negatif X kuadrat. Kita tambah X kuadrat. Negatif X kuadrat ditambah X kuadrat hasilnya kan 0. Di sini ada X kuadrat. 4X kurangi 4X kan 0. Maka di sini juga dikurangi 4X. 5 kurangi 5 kan 0. Berarti ini juga kurangi 5. Lalu ini kan tetap ditambah 3. Nih. 0 lebih dari sama dengan X kuadrat min 4X min 2. Nah, supaya kita kan selama ini terbiasa X kuadratnya itu kan di sebelah kiri. Maka kita ubah aja. X kuadrat min 4X min 2. Tapi ingat tandanya jangan berubah. Ini kan kurang dari. Nah, dapat ekornya kan? Ini ekor, ini juga ekor. Kurang dari sama dengan 0. Nah, kira-kira sama nggak? Sebentar. Ini 15. Maka ini negatif 12. X kuadrat min 4X min 12 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini juga kurang dari sama dengan 0. Maka penyelesaian juga sama kan? X plus 2, X min 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, sama persis bentuknya. Kita nggak perlu mencari ini lagi. Sehingga X sama dengan X sedemikian hingga min 2. X lebih dari sama dengan min 2. X kurang dari sama dengan 6. Nah, jadi dapat kita simpulkan ketika kita menyelesaikan ketidaksamaan itu hak kita. Kita mau menggunakan A lebih dari 1 atau A di antara 0 dan 1. Cuma yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan A lebih dari 1, maka nanti tanda pertidaksamanya tetap ketika menuliskan pangkatnya. Tetapi ketika kita menggunakan A di antara 0 dan 1, maka kita jangan sampai lupa untuk mengubah tandanya. Karena berdasarkan konsep tadi, kalau fx-nya itu nilai y-nya itu kurang dari, maka nilai pangkatnya itu lebih dari. Jadi kebalikannya seperti itu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh terakhir. Penyelesaian dari pertidaksamaan 3 pangkat 2x ditambah 2 kali 3 pangkat x plus 1 min 27 lebih dari sama dengan 0. Nah, langkahnya ini hampir sama seperti materi persamaan yang terakhir. Kita bisa menggunakan permisalan. Nah, untuk menjawabnya, langkah pertama, kita tulis ulang soalnya. 3 pangkat 2x ditambah 2 kali 3 pangkat x plus 1 min 27 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita jadikan fungsi eksponen dengan berbasis yang sama. 3 pangkat 2x itu kan 3 pangkat x pangkat 2. Lalu ini
2 kali 3 pangkat X kali 3 pangkat 1. Min 27 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini fungsi eksponennya yang mana? Iya, benar sekali. 3 pangkat X. Maka kita misalkan, misal P sama dengan 3 pangkat X. Sehingga, jangan lupa ya, misal ini wajib kita tulis. Kita nggak boleh langsung menuliskan P kuadrat, karena kita harus mendefinisikan dulu P itu siapa sih sebenarnya. Jadi nggak boleh langsung ujuk-ujuk ini diganti variabel ya, harus ada permisalannya. Supaya pembaca itu tahu maksud tulisan kita. Nah, di sini P kuadrat ditambah 6P min 27 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya hampir sama seperti yang tadi ya. Maka di sini kita faktorkan dulu. Kita cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya min 27, kalau ditambah hasilnya 6. Bilangan berapakah itu? Kalau dikali hasilnya min 27, kalau ditambah hasilnya 6. 27 itu kan 1 kali min 27, min 1 kali 27, 3 kali min 9, min 3 kali 9. Mana nih kalau yang dijumlah hasilnya 6? Iya, yang terakhir. Berarti P min 3, P plus 9. Nah, lalu seperti tadi kita jangan langsung menuliskan P lebih dari sama dengan 3, P lebih dari sama dengan min 9. Harus kita uji coba. Langkah pertama kita tentukan akarnya dulu. Yaitu kita sama dengankan P min 3 sama dengan 0, diperoleh P sama dengan 3. Lalu atau P plus 9 sama dengan 0 diperoleh P sama dengan min 9. Berikutnya, kita buat garis bilangan. Karena ini sama dengan, maka nanti gelap ya bentaranya. Ini min 9, ini 3. Sama seperti tadi, di sebelah kiri ada min 10. Kita coba min 10 min 3 hasilnya min 13 dikali min 10 tambah 9 min 1. Min kali min positif. Lalu di antara min 9 dan 3 ada bilangan 0. 0 dikurangi 3 hasilnya min 3. Dikali 0 tambah 9 hasilnya 9. Negatif kali positif, negatif. Dan yang terakhir ada 4 ya, bilangan 4 sebelah kanan. 4 dikurangi 3, 1. 4 ditambah 9, 13. Positif kali positif, positif. Karena yang diminta itu lebih dari sama dengan 0, maka yang positif. Nah, sehingga di sini diperoleh P kurang dari sama dengan min 9. Ingat ya, kan di sebelah kiri ke kiri, maka kurang dari. Atau P, maaf, ini harusnya dan P lebih dari 3. Nah, sekarang kita kembalikan P-nya tadi apa? P itu 3 pangkat X kurang dari sama dengan min 9 dan 3 pangkat X lebih dari 3. Nah, kalau kita perhatikan, tadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan, kan langkah pertama, pangkatnya kita samakan. 3 pangkat X kurang dari min 9 ini 3 pangkat berapa kira-kira? Nah, tidak ada kan? Lalu kan tidak mungkin 3 pangkat X nilainya negatif, kurang dari min 9. Padahal nilai dari fungsi eksponen paling kecil Y-nya kan 0, nggak mungkin negatif kan? Karena A-nya ini kan 3, nggak ada bilangan negatifnya di sini. Nah, sehingga di sini itu tidak memenuhi. Sedangkan yang ini 3 pangkat X lebih dari 3, maka di sini kan 3 pangkat X lebih dari 3 pangkat 1. Karena basisnya itu lebih dari 1, sehingga X lebih dari 1. Maka pangkatnya, tandanya juga sama, X lebih dari 1. Maka dari sini, kita dapat menyimpulkan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 pangkat 2X ditambah 2 kali 3 pangkat X plus 1 min 27 lebih dari sama dengan 0 adalah X sama dengan
X sedemikian hingga X lebih dari 1, di mana X anggota bilangan real. Seperti itu. Bagaimana anak-anak bisa dipahami? Nah, semoga penjelasan ini cukup membantu kita dalam memahami materi penyelesaian pertidaksamaan eksponensial. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.